Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa meskipun di rumah, kalian harus tetap belajar ya. Nah, di video kali ini, Kak Arum akan membahas tentang mengelompokkan materi berdasarkan komponen penyusunnya. Nah, bab ini diambil dari tematik kelas 5, tema 9, subtema 2. Ngomong-ngomong, apa sih sebenarnya materi itu? Nah, materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, adik-adik tahu tidak? Ternyata materi ini banyak jenisnya loh, dan kita bisa menemukan materi ini di lingkungan sekitar kita, seperti air, pasir, plastik, kayu, batu-batuan, bernapas atau oksigen. Lalu ada emas serta tanah. Nah, berdasarkan komponen penyusunnya, materi dibedakan atas zat tunggal dan campuran. Kira-kira apa ya itu zat tunggal serta apa itu campuran? Nah, zat tunggal adalah atau disebut juga zat murni, yang dimana komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Lalu, zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi-bagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan non-logam. Adik-adik, contoh dari unsur logam adalah perak, besi, emas, dan platina. Adapun contoh unsur non-logam antara lain hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Lalu selanjutnya ada senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang berbentuk dari beberapa unsur. Contoh unsur senyawa adalah garam, air, dan gula. Nah, di sini ada gambar air mineral. Ada apa nih? Ternyata air mineral ini merupakan materi yang terbentuk dari cairan air. Atau kata lain, air mineral ini adalah contoh dari zat tunggal. Cairan air mineral termasuk zat tunggal yang berupa senyawa. Nah, selanjutnya yaitu zat campuran. Zat campuran adalah zat komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri atas zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Nah, di sini Kak Arum ada dua contoh dari zat campuran homogen dan heterogen. Nah, contoh dari zat campuran homogen adalah sirup, serta contoh dari zat campuran heterogen adalah kopi. Nah, Kak Arum sudah beri contohnya nih, tapi kira-kira apa ya itu campuran homogen dan apa itu zat campuran heterogen? Nah, zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Contoh campuran homogen antara lain sirup. Kenapa dikatakan sirup? Karena campuran gula, pewarna, dan air dapat menjadi satu secara merata. Serta ada juga larutan oralit, campuran air dan garam. Itu juga dapat menyatu secara merata, serta udara campuran dari gas-gas. Yang kedua yaitu ada zat campuran heterogen. Zat campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau materi yang berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contoh campuran heterogen antara lain air kopi tumbuk, air dengan tanah, dan air dengan minyak. Nah, contoh-contoh dari zat campuran heterogen yang telah Kak Arum sebutkan ini tidak dapat menyatu secara sempurna. Oke, paham? Nah, adik-adik, supaya lebih memudahkan kalian belajar, di sini Kak Arum ada rangkumannya loh. Nah, rangkuman ini berisi mengenai bagan.
Nah, sebentar ya. Nah, rangkuman ini adalah seperti bagan, yaitu nih. Adik-adik bisa lihat nih di sini. Nah, materi terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal, zat campuran. Serta zat tunggal ada unsur dan senyawa. Zat campuran adalah homogen dan heterogen. Serta contoh-contohnya adik-adik bisa lihat di gambar berikut. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham kan video pembelajaran dari Kak Arum kali ini? Jangan lupa di-like, komen, subscribe, and share ke semua sosial media kalian. See you in the next video. Bye-bye. Ma'assalamah.